Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi adik-adik sekalian. Semoga adik-adik sekalian dalam keadaan sehat selalu. Kali ini Ibu akan mengajar di kelas 12 TKJ, yaitu mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan. Oke adik-adik sekalian, biarpun kita belajar dari rumah, kita harus tetap semangat dan tetap produktif. Oke, kali ini kita akan ada agenda berikut, agenda pembelajaran yang Ibu buat. Pembelajaran untuk administrasi infrastruktur jaringan untuk kelas 12 TKJ harus menyiapkan bentuk pembelajaran sesuai yang Ibu perintahkan selama belajar di rumah, berbentuk luring ataupun daring. Yang pertama, adik-adik sekalian, siapkan HP Android dan kuota. Setiap siswa harus menyiapkan kuota beserta jaringan yang memadai. Ataupun bisa kalau misalnya ada jaringan WiFi di sekitar adik-adik sekalian, bisa menggunakan jaringan WiFi. Kemudian yang kedua, siapkan akun YouTube. Jadi pembelajaran mata pelajaran TKJ di-upload di YouTube setiap pertemuan di channel YouTube SMK Negeri 1 Tarabintang yang sudah disediakan, ataupun bisa nanti dilihat di akun YouTube pribadi Ibu sendiri, Norma Sitohang ya. Kemudian yang ketiga, siapkan alat tulis. Yang ketiga ini, alat tulis harus tersedia selama mengikuti pembelajaran dan juga headset supaya lebih fokus untuk mendengarkan materi yang Ibu sampaikan. Kemudian yang berikutnya, adik-adik sekalian harus like, komen, dan subscribe. Setiap pembelajaran harus adik-adik harus like ataupun komen dan subscribe YouTube pembelajaran, baik di YouTube SMK Negeri 1 Tarabintang ataupun di YouTube Ibu sendiri. Kemudian yang berikutnya ada absensi. Ada 3 di sini, absensi, materi, dan penilaian. Yang pertama, absen. Ketika pembelajaran, siswa wajib menonton YouTube yang dibagikan. Kemudian wajib mengisi absen online yang telah Ibu buat. Ibu khususnya yang kelas 12 TKJ ya, khusus yang kelas 12 TKJ, kebetulan Ibu wali kelas adik-adik sekalian, Ibu sudah membuat absen online dan adik-adik juga udah mengisinya sebagian. Nanti Ibu akan setiap hari akan upload itu. Kemudian yang berikutnya, materi pertemuan berupa tontonan di akun YouTube dan modul yang sudah dibagikan. Jadi belajar lewat YouTube dan itu wajib. Jadi gak ada lagi alasan adik-adik, aku gak punya ini, gak punya itu. Saya rasa khususnya yang kelas 12 TKJ hampir semua sudah memiliki yang namanya HP Android. Itu karena kenapa Ibu bilang seperti itu, karena kita udah ada grup di WhatsApp ya kan. Jadi jangan nggak ada alasan lagi, aku nggak bisa mengisi absen Bu, aku nggak bisa. Link absennya udah Ibu kirimkan ke grup WhatsApp, jadi udah bisa dibuka. Bagi yang belum membuka mengisi absennya ya, jadi juga kerjakan setiap modul dan soal latihan yang sudah dibagikan. Jadi selain video pembelajaran seperti ini, pihak sekolah sudah menyediakan yaitu modul. Jadi udah ditentukan waktunya kapan pengambilan modul ataupun pengembalian modul. Jadi soal yang sudah Ibu berikan di situ yang udah tertera di modul itu dikerjakan, dibuat di buku latihan, kemudian dikumpul pada saat waktu yang sudah ditentukan. Kemudian yang berikutnya, penilaian berupa absen online yang sudah dibuat, terus soal dikerjakan di buku latihan seperti absen sama materi yang tadi ya. Itu dia yang sudah disediakan. Seperti itu cara pembelajarannya. Oke, kemudian setiap siswa harus menyediakan alat dan bahan untuk menunjang pembelajaran. Perlu ditegaskan bahwa adanya pandemi COVID-19 ini, dunia pendidikan mengalami perubahan yang sangat drastis. Salah satunya adalah cara
belajar kita yang sekarang ini ya, cara belajar mengajar saat ini, yaitu ketika normal murid dan guru harus bertatap muka, face to face itu. Kemudian tetapi di era new normal sekarang ini, akibat pandemi COVID-19 ini, pembelajaran kita melalui luring ataupun daring. Jadi ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui di sini. Yang pertama itu pesan atau chat. Jadi aplikasi WhatsApp ini masing-masing adik-adik sekalian harus memilikinya. Kenapa? Karena kita bisa berkomunikasi dengan guru mata pelajaran maupun wali kelas di WhatsApp grup kelas. Semua info adik-adik bisa mengetahuinya atau mengaksesnya, pembelajaran juga di sana. Kemudian yang berikutnya Android. HP berbasis Android pada era ini yang paling sangat penting digunakan karena pembelajaran luring ataupun daring, faktor utamanya adalah akses ke internet menggunakan HP berbasis Android. Itu dia. Kemudian kuota, paket dan paket data dan jaringan. Kenapa? Jadi percuma kan kalau kita memiliki HP Android yang bagus, harga yang mahal gitu kan. Kita nggak memiliki kuota atau paket data, ya kan percuma. Nggak bisa juga kita mengakses pelajaran baik itu dari Google atau yang lainnya, YouTube segala macam gitu kan, ataupun mengetahui info-info dari grup WhatsApp yang sudah dibuat Bapak Ibu guru contohnya, kalau tidak memiliki itu. Tapi sekarang ini hampir kalau khususnya di tempat kita ini sudah hampir setiap desa itu ada ibu lihat ada wifi. Jadi bisa kita akses wifi, bisa kita menggunakan fasilitas wifi, bisa. Oke, kemudian yang berikutnya ada laptop ataupun komputer. Jadi komputer salah satu penunjang pembelajaran pengganti HP Android untuk membuka link YouTube ataupun membuka modul-modul yang ada pada Google, seperti itu. Kemudian yang berikutnya YouTube. Akun YouTube sekarang pada era luring ataupun daring sangat dibutuhkan untuk video pembelajaran karena setiap guru mata pelajaran bisa saja mengirim link YouTube untuk ditonton per pertemuan. Itu jadi masing-masing guru nanti akan mengupload video pembelajaran di YouTube sekolah yang sudah disediakan ataupun di YouTube masing-masing guru kalau gurunya memiliki YouTube pribadi ya. Oke, itu dia alat dan bahan yang harus disiapkan oleh adik-adik sekalian. Nah, kemudian materi administrasi infrastruktur jaringan kelas 12 TKJ di semester 1 kita akan membahas materi-materi berikut ini. Di semester 1 kita akan membahas yang pertama mengkonfigurasi firewall jaringan. Kemudian yang kedua memperbaiki konfigurasi firewall jaringan. Dan yang ketiga mengkonfigurasi manajemen bandwidth. Dan yang keempat mengkonfigurasi load blocking. Dan yang kelima itu memperbaiki konfigurasi load blocking. Jadi ini materi yang akan kita bahas selama semester 1. Itu dia. Kemudian yang berikutnya di semester 2 kita akan membahas itu yang pertama mengkonfigurasi proxy dan yang kedua memperbaiki konfigurasi proxy server. Jadi kurang lebih inilah nanti yang akan kita pelajari, yang akan kita bahas selama 2 semester ini. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan bahas satu persatu mengenai konfigurasi firewall jaringan. Sebelumnya di kelas 11 Ibu sudah masuk dengan mata pelajaran yang sama, yaitu administrasi infrastruktur jaringan. Jadi sekarang kita akan melanjutkan lagi di kelas 12 mengkonfigurasi firewall jaringan. Sebelumnya juga di kelas 11 udah kita bahas apa itu firewall jaringan. Jadi
Di sini untuk mengkonfigurasi firewall jaringan itu, jadi firewall itu adalah kalau di bahasa Indonesia kan itu adalah dinding api, dinding atau tembok. Itu dia. Jadi firewall itu merupakan sebuah sistem keamanan jaringan komputer yang berfungsi untuk melindungi komputer dari beragam jenis serangan dari komputer luar. Seperti gambar berikut. Jadi ini dia firewallnya, ini dia dinding ataupun tembok itu, kemudian komputer klien dan internet, seperti itu dia. Jadi firewall itu sendiri adalah alat yang dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan komputer yang terhubung ke jaringan seperti local area network atau internet. Itu. Jadi firewall juga merupakan bagian integral dari kerangka kerja keamanan komprehensif untuk jaringan yang kamu gunakan. Jadi bisa juga diartikan sebagai, sebenarnya firewall itu sebuah sistem. Jadi sistem ataupun perangkat. Jadi sistem atau perangkat yang memberikan izin dalam suatu lalu lintas jaringan yang tidak aman. Itu dia. Jadi diibaratkan firewall ini adalah filter. Dialah yang memfilter apakah dia layak atau tidak masuk ke jaringan itu. Seperti itu dia ya. Oke, kemudian yang berikutnya kita akan bahas di firewall jaringan itu apa saja yang akan kita pelajari di sini. Yang pertama, kita harus memahami. Jadi kita harus memahami firewall jaringan itu apa. Itu dia. Kemudian yang kedua, menganalisa. Kita akan menganalisa kebutuhan firewall jaringan itu di saat kapan atau di saat apa kita membutuhkan firewall jaringan itu. Kemudian kita akan mengkaji kelemahan dan kekurangan firewall jaringan itu. Jadi kita harus paham apa itu kelemahannya, apa itu kekurangannya, kelebihan dan kekurangan dari firewall jaringan itu sendiri. Kemudian yang keempat, kita akan mensimulasi dulu dengan software paket trigger. Jadi simulasinya ini kita menggunakan paket trigger. Jadi paket trigger ini adalah paket simulasi jaringan. Paket trigger ini adalah paket simulasi jaringan. Jadi sebelum kita real, kita harus memahami dulu konsepnya. Kemudian setelah kita berhasil membuat simulasi, kita akan menggunakan mikrotik. Ini dia. Kita akan melaksanakan ataupun menggunakan mikrotik atau OS, operating system. Itu. Kemudian setelah itu kita akan melakukan pengujian. Kita akan melakukan pengujian menggunakan virtual box. Itu kita akan menggunakan pengujian menggunakan virtual box. Setelah itu kita melakukan pengecekan. Jika berhasil, kita lakukan konfigurasi tadi. Jika kita berhasil melakukan konfigurasi itu dengan menggunakan ataupun menggunakan pengujiannya itu menggunakan mikrotik, kita melakukan pengecekan apakah konfigurasinya tadi berhasil atau tidak. Kita melakukan pengecekan. Kalau sudah berhasil, baru kita lakukan pelaporan. Kemudian di sini ada Ibu buat sedikit ringkasan materi tentang firewall jaringan. Yang pertama itu melindungi manfaat dari firewall jaringan itu. Yang pertama, melindungi komputer dari akses jaringan jarak jauh. Itu dia. Jadi ini salah satu hal terburuk yang dapat terjadi pada komputer Anda jika seseorang mencoba mengambil kendali dari jarak jauh. Ini bisa saja terjadi. Makanya tadi
firewall itu sendiri, firewall itu dinding yang tadi dialah yang memfilter apakah dia layak masuk ke jaringan atau tidak pada saat si klien mengakses jaringannya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, dapat memblokir pesan yang menautkan ke konten yang tidak diinginkan. Itu. Jadi dapat memblokir. Jadi seperti contohnya kalau biasanya kalau yang membuat konten-konten YouTube contohnya kan adanya pengaturannya itu. Jadi kalau tidak bagus pengaturannya, otomatis ada aja nanti yang bisa menghack konten YouTube-nya ataupun YouTube channelnya, seperti itu dia. Jadi makanya di firewall itu dibuat tadi dialah yang memfilter layak atau tidaknya masuk sebuah pengaksesan dari luar, seperti itu. Kemudian yang ketiga, menjadikan menjadikan game online lebih aman. Itu dia untuk para gamer ya. Setiap upaya hacker menggunakan malware mereka untuk masuk ke sistem Anda yang menggunakan game online, jadi mereka akan memblokir, kemudian membuat sistemmu menjadi aman. Seperti itu dia. Setiap upaya hacker menggunakan malware mereka untuk masuk ke sistemmu akan diblokir, kemudian membuat sistemmu itu jadi aman, tidak bisa diakses oleh hacker. Kemudian cara kerja dari firewall itu sendiri, firewall ini menggunakan satu atau lebih dari 3 metode berikut untuk mengontrol lalu lintas yang mengalir masuk dan keluar dari jaringan. Yang pertama itu penyaringan paket, seperti yang tadi di manfaat firewall yang tadi ada disinggung di situ, penyaringan paket, penyaringan atau filter, itu dia. Paket atau potongan kecil datanya dianalisis terhadap satu set filter, kemudian paket yang lolos melalui filter dikirim ke sistem yang diminta, sementara paket lainnya dibuang. Jadi misalnya si klien tadi, si pengguna, jika dia membutuhkan ataupun mengambil sistem dari internet misalnya, yang menentukan layak atau tidaknya itu bisa diakses itu adalah firewall itu sendiri ataupun dinding yang tadi. Kemudian yang kedua, layanan proxy. Layanan proxy informasi dari internet diambil oleh firewall dan kemudian dikirim ke sistem yang diminta dan sebaliknya. Kemudian yang ketiga, inspeksi stateful. Metode ini lebih baru yang tidak memeriksa konten setiap paket, tetapi membandingkan bagian-bagian kunci tertentu dari paket dengan database informasi terpercaya. Jadi informasi dari dalam firewall keluar dimonitor untuk menentukan karakteristik spesifik. Kemudian informasi yang masuk dibandingkan dengan karakteristik ini. Jika perbandingan menghasilkan kecocokan yang masuk akal, informasi tersebut diizinkan masuk, kalau tidak dibuang. Seperti itu dia. Antara dia dimasukkan atau tidak. Seperti itu. Oke, adik-adik sekalian, terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat bagi Anda yang mau belajar. Itu, tapi harapan ibu semoga adik-adik sekalian, khususnya anak 12 TKJ, semuanya harus giat belajar, harus lebih semangat walaupun kita belajar dari rumah. Oke, adik-adik sekalian, jangan lupa like-nya, subscribe dan komentarnya, dan jangan lupa juga pengisian absen online-nya. Nanti tugasnya akan ibu buat di modulnya, di modul yang akan dikasih nanti ke adik-adik sekalian. Selamat bergabung di channel YouTube SMK Negeri 1 Tarabintang, juga di channel YouTubeku. Stay at home, jaga kesehatan, tetap semangat, walaupun adik-adik sekalian kita dalam kondisi pandemi
COVID-19 saat ini kita harus tetap semangat, tetap belajar, jangan malas-malasan, jangan begadang, jaga kesehatan, jaga stamina, tetap berada di rumah. Salam Mauliate Horas. Thank you.